Nah, sekarang masih ada sekitar kurang lebih 500 pemuda yang sekarang sedang aktif. Itu mitra kami kayak gitu ya. Kita bukan bilang mereka itu karyawan tetap ya ada sendiri, tapi itu mitra kami. Jadi mereka ikatan ketenaga kerjaannya digaji oleh teman-teman UMKM kayak gitu. Dan tiap bulannya kita bagian pendapatan ke mereka rutin tiap bulannya lebih dari 1 miliar rupiah tanpa mereka harus merantau. Dan beberapa dari mereka yang ada yang nyaman kayak gitu masih bertahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Beberapa dari mereka ada yang memang sudah memutuskan untuk menjadi entrepreneur, bikin bisnis sendiri seperti itu. Kalau teman-teman yang lain kan kadang mungkin ngegame terus di kosan, main sampai malam dan lain sebagainya. Saya waktu itu memang sadar diri sih kayak gitu karena memang keluarga dari ekonomi yang biasa saja dan waktu itu saya juga kebetulan diberikan cobaan yang luar biasa di mana beban orang tua luar biasa banyak, ada banyak pinjaman sana sini dan itu saya yang harus bertanggung jawab untuk melunasi itu semua. Halo, perkenalkan, nama saya Bayu. Saya adalah founder ataupun inisiator dari Commerce. Sekarang saya tinggalnya di Purbalingga. Jadi kita Commerce sekarang adalah sebuah perusahaan kayak gitu ya untuk membantu teman-teman UMKM terutama mensimplifikasi ataupun memudahkan mereka ketika mereka ingin go online. Saya sebelumnya backgroundnya adalah PNS ataupun pegawai negeri sipil. Sebelumnya saya perantauan di Jakarta sekitar 4 tahun yang lalu. Cuman karena saya punya motivasi besar untuk bagaimana kita bisa berkontribusi ke orang-orang di sekitar kita. Dengan pengalaman yang saya alami, saya akhirnya pulang ke kampung untuk mendirikan inisiasi ini. Teman-teman sekalian, ketika kadang saya sering ngejelasin hal-hal seperti ini di video, mungkin teman-teman juga tidak langsung memikirkan secara sepihak dan tidak matang ya. Pada dasarnya ketika kita mempunyai impian, kita mempunyai tujuan ataupun mimpi, tidak serta harus sama persis kayak gitu dengan orang lain. Tentu ketika orang lain melompat dari zona nyaman kan itu memang sudah dipikirkan matang-matang ya. Terutama teman-teman nih yang lagi semangat-semangatnya merintis wirausaha dan liatin channel ini. Kalau saya dulu memang sudah lama sekali saya senang jualan ataupun senang wirausaha. Itu aku tumbuhin ketika pas mahasiswa sambil belajar bersama dosen di kelas, tapi waktu sisa yang saya pakai di luar kegiatan kuliah ya. Kalau teman-teman yang lain kan kadang mungkin ngegame terus di kosan, main sampai malam dan lain sebagainya. Saya waktu itu memang sadar diri sih kayak gitu karena memang keluarga dari ekonomi yang biasa saja dan waktu itu saya juga kebetulan diberikan cobaan yang luar biasa di mana beban orang tua luar biasa banyak, ada banyak pinjaman sana sini dan itu saya yang harus bertanggung jawab untuk melunasi itu semua kayak gitu. Jadi mungkin perbedaan dulu ya di mana saya itu harus belajar giat, kemudian mencoba sesuatu apapun itu, berwirausaha sesuatu yang bisa menghasilkan uang gitu. Itu motivasi tertinggi waktu itu untuk terjun ke wirausaha. Saya sekolah di kampus yang mana di situ ketika lulus itu langsung masuk sebagai pegawai negeri sipil ya di Kementerian Keuangan dan waktu itu sebenarnya saya sudah sangat cinta sekali dengan berwirausaha, tapi tidak menyurutkan prestasi saya di kementerian juga. Saya di kantor juga termasuk salah satu karyawan yang kadang juga diandalkan, terutama yang ada kaitannya sama digital kayak gitu kan, kaitannya sama event-event komunikasi dan lain sebagainya kayak gitu. Artinya di sini teman-teman, waktu itu yang saya lakuin adalah di sela-sela istirahat, di sela-sela pekerjaan di luar aktivitas kantor, saya memaksimalkan waktu untuk belajar dan praktek wirausaha, terutama saat itu adalah wirausaha online kayak gitu. Itu mungkin tips yang teman-teman bisa pakai sekarang, terutama teman-teman yang sekarang masih jadi karyawan ataupun jadi PNS, tidak serta-merta ngelihat podcast ini langsung memutuskan untuk resign kayak gitu. Tapi di situ ada hal-hal yang perlu kita siapin. Nah, di situ aku mulai ngumpulin pertama dari sisi keterampilan atau skill. Yang kedua dari sisi finansial, nggak mungkin kan kita langsung resign seperti itu, apalagi teman-teman di sini yang masih muda ngelihat orang tua sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak kan dari kita kecil, SD, SMP, SMA, kuliah udah dibiayai macam-macam, udah masuk ke dalam zona nyaman PNS terus kita keluar. Nggak mungkin seperti itu ya, kita harus memikirkan matang-matang. Artinya secara finansial, tabungan, kemudian proyeksi ketika kita keluar tuh mau ngapain, terus proyeksi pendapatan bulanannya kita tuh berapa dan lain sebagainya. Kita plan mau bangun rumah dan lain sebagainya, itu harus direncanakan matang-matang kayak gitu. Bukan berarti waktu itu
aku nggak suka terhadap pekerjaanku, itu bukan kayak gitu. Tapi saya optimis dengan keterampilan, dengan pengalaman, dan dengan ambisi ya, ketika saya berkontribusi dengan passion dan pengalaman tersebut di dunia di luar sana, di zona yang sudah tidak nyaman lagi, saya bisa berkontribusi lebih kepada negara. Jadi saya sama-sama mengabdi kepada negara, dalam tanda kutip mirip jadi PNS ya, kan pegawai negeri kan, cuman melalui jalur yang berbeda, melalui jalur teknologi yang memang saya pelajari sejak saya berwirausaha digital, jualan online di saat kuliah itu kayak gitu. Jadi itu teman-teman pada dasarnya pelajarannya, dan waktu itu pun saya harus membayar ganti rugi yang kalau dinominalkan saat itu ya luar biasa. Teman-teman tahu sendiri kan, kalau kita udah dikuliahin di sekolah kedinasan itu ada nominal ganti rugi yang harus kita bayarin ketika kita keluar sebelum waktu ikatan dinas itu selesai kayak gitu. Apalagi kalau semakin tahun itu, kalau nggak salah undang-undangnya diperbarui terus karena agar relevan dengan nilai inflasi kayak gitu, karena negara juga sudah invest ke pendidikan yang itu sifatnya gratis. Itu kalau case-nya adalah teman-teman jadi karyawan, jadi PNS, terus pulang ke rumah, bilang ke orang tua, bilang ke istri, aku mau keluar, aku mau resign. Tanggapannya pasti akan sama dengan apa yang saya alami waktu itu ya. Cuman pendekatan yang terbaik ya, terutama ketika lingkungan saat itu sudah sangat bangga lah ya, sudah sangat optimis. Teman-teman tahu sendiri kan, bagi yang nonton podcast ini dan teman-teman berasal dari seperti wilayah kayak pedesaan seperti itu ya, mungkin akan terjadi perbedaan strata yang sangat jauh sekali ya ketika teman-teman berawal dari sebuah background guru, PNS dan lain sebagainya, akan kayak orang tua itu sangat kayak bangga sekali ya enggak? Mungkin teman-teman ada yang ngerasain kayak gitu juga. Bahkan teman-teman di sini yang masih jomblo kalau mau ngelamar dengan label ya ini PNS nih, ini guru dan sebagainya, itu udah mertua itu udah kayak suka banget kayak gitu. Sama persis. Jadi luar biasa. Saya sudah membayangkan penolakannya itu sangat-sangat persisten sekali kayak gitu. Jadi tipsnya apa bagi teman-teman yang posisinya masih sama ya, dan teman-teman ingin mencoba hal baru di luar zona nyaman itu? Teman-teman rencanakan itu matang-matang. Teman-teman yakinkan mereka. Yakinkan itu tidak dengan satu malam ya kayak bikin candi Prambanan kayak gitu ya. Tapi teman-teman punya time frame waktu yang jelas. Misalkan dari lingkungan teman-teman siapa orang yang patut teman-teman perlu bantu. Misalkan dari orang tua, mereka ada kebutuhan, kemudian adik ya kan, kemudian menambah keyakinan mereka dengan kita menikah ya, dengan memilih pasangan, kemudian dengan membangun rumah barangkali kayak gitu kan, membantu mereka semua. Itu sebenarnya secara tidak langsung ya, itu meyakinkan mereka dan menunjukkan bahwasanya kita itu sudah dewasa, kita tuh sebenarnya sudah tidak lagi perlu untuk terlalu diatur seperti itu ya. Nah, nanti keluarga akan menganggap bahwasanya oh iya, dia sudah matang, dia sudah dewasa, dia sudah bisa menentukan arah masa depannya seperti itu. Jadi itu dulu yang saya lakukan, dan saya melakukan itu pun dalam waktu bertahun-tahun ya. Ketika teman-teman di sini misalkan lagi perantauan ya, teman-teman bisa melakukan itu pas misalkan libur weekend, tuh pulang kampung, ngobrol, bantuin orang tua. Tentu kita juga dijaga ya, ada perilaku kita sopan santun dan lain sebagainya, respect lah sama orang tua kita. Bukan berarti ketika kita udah kayak berpendidikan tinggi, udah lebih jago, terus kita kayak sok-sokan ya bahasanya, apalagi mungkin teman-teman ngerasa punya uang banyak, itu semuanya sendiri berbicara dengan mereka, itu tidak memunculkan respect seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan itu sih. Commerce dulu itu teman-teman bisa searching ataupun mencari di Google, di situ banyak jejak digital. Namanya itu Kampung Marketer. Kenapa dulu kita namain kayak gitu? Karena dulu memang saya basicnya itu suka memasarkan produk lewat online ya. Jadi impian saya waktu itu, saya pulang kampung, di kampung itu saya ajarin internet marketing biar anak-anak muda di sini itu bisa memasarkan produk melalui internet. Entah itu produk mereka sendiri, entah itu produk orang lain. Itu impian saya. Karena di sini itu memang daerah yang masih banyak sekali urbanisasi atau anak-anak muda itu pada merantau. Dulu impian saya seperti itu, dan saya lakukan rutin seperti itu berbulan-bulan. Tiap minggu itu saya ngajarin anak-anak desa di sini, terus mereka pada jago ya, bisa iklan tuh di Facebook, bersponsor, mereka bisnis sendiri ya. Alhamdulillah banyak yang berkembang saat itu. Nah, itu awal mula namanya Kampung Marketer kayak gitu. Jadi waktu itu saya bikin inovasi sosial seperti itu ya. Cuman teman-teman tahu sendiri ya, yang
yang namanya wirausaha, entrepreneur, siapapun itu, entah dari desa, entah dari kota, sama sebenarnya persyaratan ataupun seleksi alamnya pasti akan sama juga kayak gitu. Entrepreneur penuh dengan sebuah tantangan, penuh dengan sebuah risiko dan pengambilan keputusan. Banyak dari mereka yang belum berani untuk melangkah sejauh itu kayak gitu. Walaupun kita sudah ajarkan, ada yang tidak konsisten untuk praktek, tidak berani untuk keluar modal ya. Modal dalam arti walaupun jualan online bukan berarti tanpa modal ya, tapi di situ ada misalkan kayak biaya pemasaran dan lain sebagainya, itu kan butuh mencoba kayak gitu. Tapi kalau tidak berani ya sudah, mau kita ajarin kayak apapun ya, kalau mentalnya memang belum terasah ke situ ya sama aja kayak gitu. Ilmunya tidak bisa dipraktekkan, apalagi di digital teman-teman. Tidak seperti ilmu yang lain, ketika bulan ini kita belajar sesuatu, 2 atau 3 bulan lagi kan terkadang muncul sesuatu yang baru kan, kayak gitu, platform baru, channel pemasaran baru, dan itu kita harus update terus ilmunya. Nah, tantangan-tantangan seperti itu yang di entrepreneur itu belum sepenuhnya bisa diterapkan ke semua teman-teman pemuda kayak gitu. Maka impian saya untuk berdampak lebih luas dan mengurangi urbanisasi dan menciptakan lapangan kerja di sini, saya ubah kayak gitu. Saya ubah menjadi sebuah konsep perusahaan kayak gitu ya. Dan mereka itu gimana caranya kita kasih dampak dulu. Mereka nggak harus jadi entrepreneur dulu. Kita kasih dampak dengan mereka itu masuk zona nyaman untuk mendapatkan penghasilan. Jadi simpelnya adalah kita cariin mereka kerja, tapi mereka belajar dulu nih di bidang digital marketing, kemudian di bidang customer service, di bidang admin untuk marketplace kayak gitu. Jadi ketika mereka udah belajar, mereka dapat kerja, tapi kerjanya itu remote, kerjanya itu jarak jauh. Mereka tetap di desa-desa kita, tapi kita kasih pendamping gitu sih. Jadi kita ada kayak punya tempat-tempat mereka kayak buat kerja kayak gitu. Terus kita kasih kayak pendamping buat monitor dan mensupport performa mereka. Lalu UMKM secara nasional di Indonesia itu bisa merekrut mereka kayak gitu melalui website yang udah kita sediain kayak gitu. Nah, jadi seperti itu aku rubah konsepnya jadi berbasis perusahaan seperti itu, dan pemuda di sini pada belajar dan mendapatkan penghasilan bulanan alias gaji yang dibayarkan dari UMKM secara nasional itu kayak gitu. Dan dari perspektif itu, kalau teman-teman bayangin, berarti kan ada perputaran pendapatan tuh dari kota-kota besar ke pemuda-pemuda yang ada di desa itu, sehingga tercipta perpindahan nilai ekonomi ya dari kota ke desa. Nah, itu dulu awal mulai namanya Kamu Marketer. Cuman sekarang kita berubah nama jadi commerce karena namanya udah nggak relevan ya. Kalau dulu itu kan ada kaitannya sama marketing. Tapi kalau sekarang itu kan kita kepengen ngebantuin UMKM untuk go online di dunia e-commerce. E-commerce kan luas kayak gitu ya, tidak cuma marketing saja. Tapi hal apa yang kita bisa bantu itu kita kan terjun di situ gitu. Tantangan di awal ketika membangun perusahaan ini ya, jadi kita mulainya memang dari ngumpulin teman-teman pemuda kayak gitu, karena mereka yang nantinya itu jadi tim supportnya UMKM untuk direkrut sama teman-teman UMKM buat bantuin mereka kayak gitu, karena teman-teman pemuda ini kan digaji sama teman-teman UMKM. Ya tentu kalau di desa kayak gitu ya, kalau hal baru itu kan terkadang masih menjadi pertanyaan, menjadi hal yang tidak wajar di kalangan orang-orang desa kayak gitu. Yang kita lakukan sih sangat sederhana sekali sih teman-teman. Jadi kita nyebarin lowongan aja gitu, lowongan kerja dengan strategi yang sangat sederhana. Lowongan kerja, mereka itu kan pasti akan bertanya-tanya ya, maksudnya apalagi kalau ada poster lowongan kerja kan banyak yang penasaran kayak gitulah, terutama anak-anak muda kayak gitu kan kepengen banget kerja itu. Kerja apa sih kayak gitu kan, dengan nanti kita menciptakan sebuah informasi seperti itu, mereka pada berkumpul dan pada bertanya, lalu kita saring aja kayak gitu. Mereka yang sekiranya itu ketika kita kasih edukasi di bidang online, di bidang internet, di bidang e-commerce, mereka tuh masih bisa beradaptasi dan punya semangat, dan tentunya motivasi mereka ya ingin membantu secara ekonomi keluarga mereka kayak gitu. Itu dulu kayak gitu. Karena kalau tidak ada motivasi seperti itu, mereka itu juga belajarnya juga kurang semangat. Itu dulu kita mulai, sampai sekarang itu kita udah ngelatih banyak banget lah pemuda yang ada di sini. Dan persebarannya juga luar biasa, beragam sekali teman-teman ya. Karena kita ngelatih itu udah sejak sekitar 4 tahun yang lalu lah kayak gitu. Banyak banget yang udah jadi alumni, banyak banget yang sekarang itu udah bisnis online sendiri. Walaupun nggak kelihatan ya, walaupun kayak di desa, tapi kalau teman-teman tuh berkunjung ke komplek-komplek, nanyain di komplek ini yang usahanya bisnis online, itu kebanyakan ada kayak gitu. Karena kebanyakan memang udah jadi alumni. Nah, kita total kalau dihitung-hitung ya udah ngelatih lebih dari 1.300 orang yang ada di sini. Beberapa dari mereka yang masih ada yang kerja gitu, masih ada yang kerja dan mendapatkan gaji bulanan dari UMKM. Beberapa dari mereka yang udah memutuskan untuk usaha sendiri dengan bekal
ilmu yang mereka pelajari. Ada dari mereka yang punya prestasi yang lumayan gemilang, mereka bikin brand sendiri seperti itu. Ada yang masih jualan produk orang lain dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi pada dasarnya yang saya garis bawahi dan barangkali bisa menjadi motivasi teman-teman yang ingin merintis bisnis online, dari mereka yang memang bertahan sampai sekarang itu mereka-mereka yang punya konsistensi yang tinggi sekali kayak gitu untuk mempelajari hal-hal baru dan berani mencoba kayak gitu. Karena yang namanya di dunia online, channel pemasaran, kemudian lokasi di mana calon customer kita berada itu bisa sangat berubah-ubah sekali kayak gitu setiap waktu. Ketika di situ calon konsumen kita nyamannya pakai sosial media apa, dan sosial media itu berubah terus-menerus dan konten yang lagi hits pola-polanya juga berubah. Hal-hal itu yang kita perlu pelajari ya. Jadi kalau teman-teman cuma belajar sekali dan tidak bisa beradaptasi, di situ teman-teman akan kesusahan bersaing. Nah, sekarang masih ada sekitar kurang lebih 500 pemuda yang sekarang sedang aktif. Itu mitra kami kayak gitu ya. Kita bukan bilang mereka itu karyawan tetap ya ada sendiri, tapi itu mitra kami. Jadi mereka ikatan ketenaga kerjaannya digaji oleh teman-teman UMKM kayak gitu. Dan tiap bulannya kita bagian pendapatan ke mereka rutin tiap bulannya lebih dari 1 miliar rupiah tanpa mereka harus merantau kayak gitu. Dan beberapa dari mereka yang ada yang nyaman kayak gitu, masih bertahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Beberapa dari mereka ada yang memang sudah memutuskan untuk menjadi entrepreneur, bikin bisnis sendiri seperti itu. Kalau di awal saya terjun sendirian kayak gitu, persis sama kayak teman-teman di sini. Ketika merintis bisnis mungkin semua dilakukan sendiri. Saya terjun sendiri, ngelatih anak-anak sendiri barang kayak 10-5 kayak gitu kan. Kalau udah jago kan biasanya pasti kita harus berusaha menawarkan produk ataupun jasa yang kita bikin. Itu juga saya lakuin sendiri gitu. Ada temen dari kota, dia tuh kayak kesusahan nyari karyawan ya. Apalagi gaji di kota kan lebih mahal ya, berkali-kali lipat standarnya daripada di daerah kan. Aku bilang nih aku udah ngelatih, kalau mau nih udah jago nih tinggal direkrut aja, nanti aku yang jagain performanya biar performanya mentereng terus kayak gitu. Akhirnya dia ngerekrut tuh, aku yang jagain tuh performanya biar bagus kan, terus dia nambah gitu. Nah dia kerja di perusahaan besar tapi dia punya kerjaan sambilan di online seperti itu. Akhirnya karena bagus, dia ceritain tuh ke komunitasnya, banyak yang masuk ke kita, pengen dong ngerekrut di situ kayak gitu kan. Akhirnya mulai banyak dan sederhana sekali sih di dalam konsep kita membangun perusahaan. Ketika waktu kita sudah mulai banyak habis di dalam porsi 24 jam itu, waktu terbanyak habis itu untuk apa? Dan kalau rumpun kegiatannya agak sama ataupun mirip, mungkin udah waktunya kita delegasiin ke orang lain kayak gitu. Contoh nih, waktu banyak habis ketika aku merintis di awal, tentu ya ngobrol sama anak muda, training, kemudian mendampingi agar performanya tetap bagus. Jadi simpelnya ketika saya ingin membangun tim, merekrut karyawan tetap, maka aku akan memilih posisi-posisi itu. Ini didelegasikan ke sini untuk training, ini untuk memaintain performa dan lain sebagainya. Otomatis kan bertambah terus kan. Bertambah 1, bertambah 2, dan sekarang kita sudah lebih besar lagi. Sekarang kita karyawan tetap ada 60, dan sekarang kita juga sudah berubah menjadi lebih canggih lagi. Kenapa? Karena kita sekarang tidak hanya bergerak untuk membantu UMKM yang mau go online dari sisi penyediaan tim secara remote ya, tapi sekarang kita sudah masuk ke area-area UMKM di bidang yang lain. Kita ada support bagaimana membantu pengiriman UMKM biar lebih simple dan lebih sangat-sangat terjangkau untuk menghemat ongkos kirim dari mulai 25% sampai penghematan setengah ongkirnya. Kita support teman-teman UMKM biar bisa COD tanpa syarat yang berlibet kayak gitu. Itu pengiriman. Kita juga sudah mulai masuk ke segmen pergudangan nih teman-teman. UMKM yang asalnya dari daerah-daerah yang dia tuh jauh dari perkotaan, di mana lokasinya harusnya di perkotaan itu banyak konsumen dari teman-teman, dan pengirimannya itu kan jauh dan lama. Kita bermitra dengan orang-orang yang punya gudang di kota-kota besar, sehingga barang dari UMKM itu bisa dikirimkan dalam waktu yang singkat dan ongkos kirimnya tentu lebih terjangkau kayak gitu. Nah, dulu kita fokus ke manusia gitu ya. Artinya service ataupun jasa teman-teman pemuda yang kita didik untuk mensupport teman-teman UMKM. Tapi sekarang kita udah mendevelop teknologi, mendevelop aplikasi ya. Teman-teman bisa ngerekrut tim di sini. Teman-teman bisa pakai solusi untuk memudahkan pengiriman di commerce juga. Teman-teman juga bisa ngedrop barang biar barangnya bisa dijangkau lebih mudah di commerce juga kayak gitu. Jadi kita sekarang ada 3 layanan teman-teman ya. Ada penyediaan tim untuk UMKM, ada Komtim namanya, kemudian solusi pengiriman biar teman-teman bisa menghemat 25 sampai setengahnya. Itu kita ada Komship ya,
teman-teman yang kesusahan untuk COD dengan biaya yang sangat terjangkau itu bisa pakai Comship. Dan yang ketiga ada Compact ya. Jadi kita memudahkan teman-teman UMKM ketika ingin naruh barang di kota besar tanpa bayar sewa bulanan kayak gitu. Jadi itu evolusi kami ya. Dan kami juga sekarang sudah disupport oleh investor terkemuka kayak gitu di Indonesia. Artinya ini perjalanan masih panjang sekali. Dulu awalnya yang saya pulang kampung ke sini untuk mendirikan sebuah bisnis yang orientasinya sosial. Sekarang DNA kita masih sama. Bagaimana kita bisa berdampak kepada sekitar dan kepada UMKM di Indonesia, tapi dengan bekal teknologi ya, dan kita bermindset startup seperti sekarang, kita yakin nanti bisa mensupport UMKM lebih banyak lagi kayak gitu. Karena di Indonesia jumlah UMKM sekarang sekitar 80 juta UMKM, dan mereka-mereka yang sudah melantai ya di dunia online itu ada kisaran 10 jutaan lebih kayak gitu. Mereka jualan di Instagram, Facebook, kemudian di marketplace itu masih banyak operasional e-commerce yang sebenarnya bisa kita simplifikasi dengan lebih mudah kayak gitu. Itu misi kami jangka panjangnya seperti itu gitu. Kalau dari saya sederhana sekali sih, ketika saya sedang duduk dan ketika ada seseorang yang dia itu kayak bingung untuk gimana caranya bisa jualan online atau mengonlinekan usaha ataupun dagangannya, dan kita ngobrol-ngobrol kasih solusi dan kita bisa mensolusikan dari A ke Z, itu sebenarnya mimpi kami kayak gitu. Makanya kita udah mulai dari sisi penyediaan tim bagi teman-teman UMKM yang kesusahan untuk merekrut tim dan dihandle semuanya sendiri, mensimpelkan sebuah pengiriman paket barang yang dikirim, kemudian bergudangan. Dalam waktu dekat kita juga akan berkolaborasi dan meluncurkan sebuah metode pembayaran ya. Jadi kayak kartu debit virtual yang teman-teman bisa pakai untuk menjalankan iklan secara online di Instagram, Facebook, TikTok, Google Ads, dan lain sebagainya. Dan hal-hal lain yang sangat sederhana sekali lah. Ketika orang di sekitar kita ingin go online, apa sih operasional yang kita bisa bantu sehingga mereka tuh bisa satu tempat bisa menjalankan bisnis itu di online kayak gitu. Itu mimpi besar kami seperti itu. Sehingga ketika ada orang yang kepengen go online, terus kalau dulu kan kita nunjukin kamu tuh harus kayak gini pertama ini, terus nanti kamu buka ini ya dan lain sebagainya. Nah, itu mimpi besar kami seperti itu. Sesederhana itu, mereka tinggal buka, kemudian urutan-urutannya kita commerce di sini udah bisa menyediakan semuanya. Makanya bahasa di kami itu kita pengen jadi end-to-end e-commerce enabler. Sederhananya itu sebagai solusi nih buat UMKM yang mau ngerintis e-commerce, dari ujung ke ujung kita udah siapin kayak gitu solusinya. Oke, buat teman-teman, ini mungkin pembelajaran untuk calon-calon entrepreneur ataupun yang baru merintis pada umumnya ya. Pertama, kalau sekarang kebanyakan bisnis sudah bisa kita libatkan di dunia internet ya. Intinya kalau teman-teman jangkauannya ingin berkembang lagi, konsumennya ingin berkembang lagi, internet bisa menjadi metode untuk menambah ataupun meluaskan area jangkauan dari bisnis teman-teman. Jadi itu pertama patut dicoba kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, belajar nggak ada matinya. Di dalam bisnis ataupun di dalam wirausaha itu, ilmu-ilmu fundamental itu tetap sama kayak gitu. Fundamental ketika membangun tim, fundamental ketika merekrut karyawan, mengembangkan bisnis sama. Tapi yang berbeda di situ adalah mungkin kayak channel-channel marketingnya, tren-trennya, mungkin konten-kontennya, best practice, tips-tipsnya kayak gitu. Kalau teman-teman nggak bisa beradaptasi di situ, akan sangat ketinggalan sama kompetitor yang lain kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah di situ teman-teman harus melek finansial kayak gitu ya. Nggak serta-merta uang masuk itu dinikmati sendiri, kemudian tidak bisa dikaji misalkan pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, dan sebagainya. Disiplinkan diri dimulai dari menggaji diri sendiri, memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan, kemudian diputar lagi untuk pengembangan perusahaan itu. Kemudian yang keempat itu adalah rajin-rajinlah membaca data. Data yang sebenarnya teman-teman jalani di bisnis itu sangat banyak. Misalkan siapa saja yang beli, berapa banyak yang membeli, pemetaan dari sisi usia, gender, lokasi, siapa yang membeli berulang, produk mana yang paling laris dibeli, kemudian permintaan yang tidak bisa kita akomodir, kayak gitu kan dari sisi produk. Hal-hal itu yang teman-teman harus punya mindset bagaimana mengembangkan produk yang di situ konsumen itu sangat suka dan tertarik buat beli dan beli lagi kayak gitu. Mungkin itu sih yang aku bisa sharing ke teman-teman. Semoga usaha teman-teman lancar semua ya, sukses berbeda usaha.